Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mulia yang senantiasa setiap waktunya kita berharap bahwasanya penyembahan yang kita lakukan kepadanya merupakan bagian daripada penyembahan yang sempurna. Dia adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya kita senantiasa memohon ampun, kita berharap atas balasan-balasan terbaik daripada apapun yang kita lakukan meskipun banyak cacatnya, dan kita tentu saja berharap ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita kembali dalam keadaan beriman kepadanya. Karena Allah berpesan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pula dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai suri dan tauladan, dan kita memahami bahwasanya tidak ada satupun yang keluar daripada lisan beliau kecuali pasti adalah kebenaran, dan tidak ada satupun yang beliau perbuat kecuali pasti adalah kebaikan. Maka mengetahui setiap perbuatan dan setiap perkataan beliau adalah jalan menuju pada keselamatan, jalan menuju kepada kebaikan ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di yaumil qiyamah. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya tidak ada satupun orang-orang yang bisa untuk bergantung pada amalnya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, sebaik apapun amal-amal kita di dunia, malah kita merasa lebih khawatir karena kita itu nggak tahu seberapa banyak amal-amal buruk yang kita punya ataupun kekurangan-kekurangan dalam melakukan amal-amal baik itu. Sehingga maka setiap orang muslim itu pasti mereka mengharap syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasul tidak akan diberikan kecuali di dunia ini kita senantiasa menjalankan perbuatan-perbuatan dan juga menyesuaikan perkataan-perkataan kita dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah, pada hari ini kita berjumpa kembali dan tetap kita konsisten coba untuk membahas tentang better family, tentang bagaimana menjadi sebuah keluarga yang lebih baik. Karena tantangan yang kita hadapi terutama di Indonesia itu adalah tantangan bagaimana hidup berkeluarga. Di dalam Islam itu sebenarnya rumus-rumusnya itu sederhana. Misal di dalam Islam kita dikatakan begini, kalau kita mau sukses di waktu siang hari maka kita harus memperhatikan kehidupan kita di malam hari. Makanya kalau pas kita di bulan Ramadan kita kan senantiasa dikasih tahu, kalau bulan Ramadan itu kan adalah bulan siam, bulan untuk puasa. Kapan kemudian kita melakukan siam? Itu ketika siang hari. Ketika siang hari kita melakukan puasa. Bagaimana kita bisa sukses melakukan puasa di siang hari? Karena malam harinya kita sudah persiapan. Siapa yang melakukan qiyamul lail, maka dia bisa melakukan siam di siang hari dengan baik. Di dalam Islam rumusnya sederhana. Yang kelihatan itu dipengaruhi dan ditentukan oleh perkara-perkara yang tidak kelihatan. Kan gitu. Makanya kalau malam harinya kita berhasil, siang harinya kita pasti berhasil. Kalau orang di malam hari sudah bisa bangun, dia bertahajud kepada Allah misalnya, maka siang harinya dia akan lebih mudah lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena malam harinya sudah latihan. Orang yang sholatnya benar, maka hidupnya benar. Itu kan rumus-rumus di dalam Islam. Lah pertanyaannya bagaimana kalau seandainya kita melihat ada orang yang hidupnya itu tidak baik. Berarti ketika dia sendiri juga tidak baik. Ketika rame dia bermasalah, berarti ketika dia sendiri dia juga bermasalah. Kenapa Indonesia ini banyak masalah-masalah ketika kita melihat kondisi negara? Karena kenapa? Karena kondisi keluarga juga sudah tidak baik-baik aja. Itu permasalahannya. Maka yang dirusak pertama kali kita sudah bilang pasti keluarga. Dan di antara keluarga yang pertama kali rusak siapa? Ibu-ibu. Maka kalau kita balik, kita mau memperbaiki Indonesia, kita harus memperbaiki keluarga.
Gimana cara kita memperbaiki keluarga? Harus memperbaiki ibu-ibu. Lah terus bapak-bapaknya di mana Ustadz? Bapak-bapaknya itu ikut insya Allah. Kalau ibu-ibunya sudah baik. Karena kenapa? Karena kebanyakan keburukan-keburukan ini diawali oleh ibu-ibu. Nggak terima nih, kok kita yang salah terus Ustadz? Sekali-sekali yang salah kan laki-laki. Bukan begitu. Maksudnya begini, ibu-ibu itu punya peranan yang sangat besar di dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga itu ibu-ibunya rusak, kan sudah kita sampein. Kalau ibu-ibunya rusak, maka kita sulit berharap bapak-bapaknya baik atau anak-anaknya baik. Contoh ya, kemarin yang terjadi kasus di Palembang. Lihat berita ya. Anak-anak di bawah umur itu melakukan kejahatan, merencanakan pemerkosaan. Kan ngeri kan ya? Tapi mungkin gak banyak yang lihat berita ketika orang tuanya diwawancarai. Itu ternyata kita ngeliat gini, wajar aja anaknya rusak, wong juga orang tuanya rusak. Karena kan katanya ada peribahasa, buah tidak jatuh jauh daripada pohonnya. Lah ini buahnya bukan jatuh dari pohonnya, tapi jatuhnya sepohon-pohon kan gitu kan ya. Lah kenapa? Karena orang tuanya rusak. Dan rusaknya keluarga itu dimulai dari mana? Dimulai daripada ibu. Maka yang namanya sekarang pengerusakan itu yang paling banyak terjadi pada perempuan. Karena orang-orang yang gak suka pada Islam tahu yang namanya perempuan itulah yang menentukan nasib daripada keluarga. Tapi bukannya di dalam Islam kata Ustadz laki-laki itu adalah sebuah pilar. Laki-laki itu adalah sebuah inti daripada rumah tangga. Betul, masalahnya adalah bukan hanya itu. Laki-laki itu dia memimpin. Laki-laki itu dia mensupport perempuan, tapi laki-laki sangat dipengaruhi. Dipengaruhinya oleh siapa? Dipengaruhi oleh perempuan. Makanya umat itu dimulai dari kata-kata bukan ab. Kalau ab itu kan abi. Kalau itu adalah ummi. Kata-kata umat dimulai dari mana? Dari ibu. Karena yang bisa melahirkan adalah ibu. Karena yang mendidik anak-anak adalah ibu secara langsung. Bapak-bapak itu menjadi pemimpin, tapi penentu menurut saya adalah ibu. Maka ibu-ibu yang datang ke sini banyak itu bagus. Kenapa? Karena yang namanya keluarga itu dipengaruhi banget oleh yang namanya perempuan. Nah kalau gitu ketika kita bahas tentang better family, apa yang sebaiknya kita bahas? Kita bahas kemarin sudah banyak Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mulai bahas tentang masalah-masalah yang tidak kelihatan, yang menentukan masalah kelihatan. 2 tahun yang lalu, ternyata kita nggak sadar kita sudah 2 tahun. Kita memulai dengan bahasan-bahasan pikiran-pikiran yang diperbaiki sebelum perbuatan-perbuatan yang diperbaiki. Kita membahas tentang iman misalnya, salah satu yang harus diperbaiki sebelum kita bahas yang lain. Dan terakhir kalau saya masih ingat, itu kita bahas tentang masalah visi dan kita bahas tentang masalah dasar-dasar di dalam rumah tangga, benar nggak? Nah hari ini kita pengen untuk semacam kayak gini, membuat pembahasan ini lebih dalam lagi tentang dasar-dasar dan visi rumah tangga. Karena gini ceritanya, kalau kita membahas tentang rumah tangga itu yang terasa setiap hari, itu kan ditentukan oleh sifat-sifat kita, benar nggak? Contoh misalnya ya, kenapa orang-orang Indonesia keluarganya bisa hancur? Kita bahas dulu deh. Kenapa orang Indonesia keluarganya bisa hancur? Pertanyaannya kita coba sederhanain. Apa yang menyebabkan orang-orang Indonesia banyak yang cerai? Ada yang tahu? Ada 3 katanya. 1, pil, will, atau mertua. Jadi kehadiran orang ketiga. Ini menyebabkan banyak sekali permasalahan rumah tangga. Jadi kalau enggak pria idaman lain, wanita idaman lain, kalau enggak mertua. Ini yang pertama. Yang kedua, kegagalan dalam mengelola emosional sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, finansial. Ini data diambil daripada KUA yang nanganin perceraian-perceraian. Sehingga ketika mereka membahas tentang perceraian, mereka kasih tahu bahwa permasalahan-permasalahan di keluarga itu karena 3. 1, kehadiran pria lain, wanita lain, atau mertua keluarga.
Yang kedua adalah emosional. Yang ketiga adalah finansial. Oke, berarti contoh gini, coba kita simulasi. Kalau ada orang selingkuh, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa ada orang selingkuh? Kenapa ada orang selingkuh? Banyak penyebabnya. Tapi kalau seandainya kita tanya sama orang-orang yang selingkuh, semuanya jawabnya khilaf. Setelah khilaf mereka bilang, karena saya tidak dapat kebahagiaan di rumah. Betul nggak? Karena dia merasa kurang puas. Berarti sebenarnya permasalahan orang-orang selingkuh, pertama adalah masalah setia. Yang kedua adalah masalah syukur. Dia tidak bisa mendapatkan pada istrinya sesuatu yang dia harapkan. Atau setidaknya dia belum bisa menghargai istrinya sehingga dia nyari itu pada orang yang lain. Misal, contoh ya, kita lihat di zaman Rasulullah pertanyaan sederhana, orang yang sudah nikah bisa suka sama cewek lain atau tidak? Bisa. Maka di zaman Rasulullah kita dapat satu hadis di mana kemudian ada sahabat yang ketika dia ngeliatin perempuan, lalu kemudian Rasul menasihatin dia, pulanglah ke rumah. Kenapa? Karena pada istrimu ada yang kamu cari pada perempuan itu. Kan gitu kan ya? Artinya kadang-kadang laki-laki itu godaan sama syaitonnya adalah ketika dia ngelihat perempuan, dia pikir ada sesuatu yang ada pada perempuan itu yang gak ada pada istrinya. Padahal istrinya juga punya, cuma matanya ditutup sama syaiton. Dan kemudian dihiasin cewek itu sehingga jadi menarik, kan gitu kan ya. Berarti sifat yang dia gak punya syukur, dan sifat yang dia gak punya adalah setia. Artinya kalau seorang cowok punya sifat syukur dan setia, dia bakal lebih terjaga daripada perselingkuhan. Benar nggak sampai di sini? Pertanyaannya, bagaimana memunculkan sifat syukur dan sifat setia? Tahan sampai di situ. Kita bahas yang lain lagi. Apalagi penyebab rumah tangga tadi? Selain pria lain, wanita lain, emosional. Kadang-kadang dalam rumah tangga, saya secara pribadi sering bertanya, kenapa sih saya suka emosi sama istri? Kadang-kadang dalam perkara-perkara kecil, dia nanya aja kita emosi kadang-kadang. Makanya ibu-ibu sering menemukan kayak gitu gak sih? Ibu-ibu baik-baik nanya sama suami. Suami jawabannya ngegas. Ketika suami jawabannya ngegas, ibu apa yang ibu lakukan? Marah. Ya kan? Ini kan masalah emosional nih. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi adem, kita mikir kayak kita orang bodoh gak sih? Kok kita bisa ribut gara-gara perkara-perkara kecil? Iya enggak? Berarti pengelolaan emosional. Maka andaikan kita lebih sabar, suami kita lebih sabar, atau istri kita lebih sabar, kira-kira kejadian gak ribut kayak gitu? Enggak. Berarti permasalahan emosional ini kalau kita sabar, misalnya ada akhlak yang namanya sabar, kita minimal bisa lebih menahan permasalahan di dalam rumah tangga. Baik itu dari laki-laki ataupun itu adalah dari perempuan. Pertanyaannya, sabar ini muncul dari mana? Kan gitu kan ya? Oke, kita bahas lagi yang ketiga, masalah finansial. Masalah finansial, pengelolaan finansial, pengelolaan uang yang salah itu membawa banyak orang di dalam masalah-masalah rumah tangga. Misal, berapa banyak di jamaah kita aja yang di sini ngeluh suaminya pinjol, ngeluh suaminya judol. Dua itu satu paket tuh. Karena kalau orang sudah judi online, biasanya dia terjebak pada pinjaman online. Pertanyaannya, balik lagi, coba kita analisis. Kenapa laki-laki mau judi online? Kita sudah bahas kemarin. Laki-laki mau judi online karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya dan gak bisa mengendalikan nafsunya untuk bisa memiliki sesuatu dengan cepat dan instan. Gitu kan ya? Artinya kalau dia punya sifat tawakal kepada Allah, kira-kira orang mau judi atau tidak? Enggak. Kalau dia takut sama Allah, orang ini mau judi atau enggak? Enggak. Maka orang yang judi online, orang yang pinjaman online punya masalah itu karena dia tidak punya sifat tawakal pada Allah, enggak punya sifat jujur. Kan gitu kan ya? Pertanyaannya, sifat jujur, sifat tawakal muncul dari mana? Kan gitu. Nah, di situ diperesnya pentingnya yang namanya agama. Maka kalau kita bicara tentang agama itu pentingnya apa? Balik lagi, maka ini semua nggak bisa selesai kalau nggak ada agama.
Karena semua sifat tadi, sabar, syukur, tawakal, jujur, segala macam itu perlu yang namanya iman. Maka iman itu yang munculin syukur, iman itu yang munculin sabar, iman itu yang munculin lisan yang baik, iman itu yang munculin segala macam yang kita perlukan di dalam rumah tangga. Kalau nggak ada, nggak bakal bertahan. Pertanyaan Ustadz, kalau Ustadz bilang iman adalah sumber daripada seluruh akhlak-akhlak baik. Saya baru baca Ustadz, itu orang-orang di luar negeri banyak juga kok yang pernikahannya baik-baik saja. Misal, kita pernah baca juga ada orang yang pernikahannya 86 tahun. Ada yang pernikahannya 70 tahun dan gak cerai-cerai. Pertanyaan sederhana, mungkin gak itu terjadi? Mungkin ada, pertanyaannya berapa banyak? Dan pertanyaannya apakah berlaku sama semua orang? Orang Jepang ada yang nikahnya lama, orang Amerika yang banyak kemudian gak beriman juga banyak yang nikahnya lama. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya nih, pernah lihat meja nih, ini meja nih. Meja 4 kaki sama meja 3 kaki itu bisa berdiri yang mana? Yang 3 kaki bisa berdiri nggak? Bisa, tapi berdirinya gimana? Tapi berdirinya nggak sekuat meja yang punya 4 kaki. Kita nggak bilang bahwasanya orang yang nggak punya iman itu nikahnya nggak bisa langgeng. Tapi orang yang punya meja 3 kaki sama yang punya 4 kaki lebih kuat yang 4 kaki. Semakin banyak fondasi yang kita punya, semakin menjamin pernikahan kita bisa lebih lama dan bisa lebih langgeng. Problematikanya adalah Islam itu ngajarin mejanya 4 kaki. Selain Islam gak ada tuh yang ngajarin seperti itu. Tapi orang-orang Islam sekarang mejanya tanpa kaki. Paham Bapak Ibu sekalian? Karena mereka gak belajar tentang Islam. Maka orang-orang bilang percuma aja beragama. Buktinya apa? Itu yang selingkuh muslim juga. Bahkan ustadz lagi ada yang selingkuh. Coba kasus lagi ustadz dan segala macam. Orang berpikir begitu padahal mereka bisa lihat itu justru ketika Islam gak diterapkan. Justru ketika Islam gak dipakai. Makanya muncul seperti itu. Nih kalau gak percaya kita ambil contoh. Sejauh mana orang bisa sabar kalau tanpa agama? Sejauh mana orang bisa sabar kalau tanpa agama? Ya cuma sejauh dirinya aja. Karena yang dipikirin adalah dirinya. Karena aku sayang sama kamu, aku sabar. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Karena aku sayang sama kamu, aku sabar. Aku nggak mau marah. Tapi ketika dia mendapati sesuatu itu sudah lewat daripada kesabarannya, udah kaitannya putus. Beda dengan kesabaran orang yang benar-benar mereka kenal dengan Allah. Makanya kesabaran orang-orang yang beriman ini akan dianggap sesuatu yang memesona oleh orang-orang yang nggak punya itu. Contoh misalnya ya. Orang-orang barat mereka ada yang punya rasa sabar. Saya sebelum masuk Islam juga punya rasa sabar. Saya sebelum masuk Islam juga punya sifat-sifat yang baik secara universal. Saya nggak mau ganggu perempuan misalnya. Saya kalau ngomong sama orang tua saya lebih sopan misalnya dan seterusnya. Tapi semua itu ada batasnya. Yang contoh paling nyata yang kita lihat di Gaza, benar nggak? Orang-orang Amerika ngelihat orang-orang yang ada di Gaza, mereka bilang, aku nggak mungkin bisa sabar ketika aku kehilangan anakku dibombardir sama orang. Gini deh gampangnya, Bapak Ibu lihat kan yang sudah terjadi di Libanon, Yaman sekarang dan segala macam itu dibombardir. Itu yang dibombardir rumah orang-orang biasa loh. Yang dibilang bahwa mereka di situ ada senjata-senjata teroris. Gampangnya gini deh, ibu-ibu lagi melakukan kerjaan-kerjaan seperti biasa. Pagi-pagi beli sayur, masak untuk anak-anak. Tiba-tiba pas jam waktunya anak pulang, anak ibu nggak pulang. Ditelepon sekolah, nggak ada yang nyaut. Terus dapat berita, sekolahnya sudah rata dengan tanah dibom, termasuk anak kita. Terus kita mikirin gini, gila gue nggak ngapa-ngapain. Gue bukan Felix Yao yang setiap hari protes ketika ada kemudian penyerangan terhadap Palestina di Gaza. Lah saya tuh nggak ngapa-ngapain, saya ibu-ibu biasa tiba-tiba kehilangan anak. Kira-kira kita stres atau enggak? Stres. Kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Kita nggak bisa balas. Kalau kita bisa balas mungkin ibu-ibu akan balas. Tapi kita nggak bisa balas, kita nggak bisa apa-apa. Stres. Tapi bagaimana yang terjadi dengan orang-orang yang ada di Gaza? Bukan hidup mereka sama? Apa semua orang di Gaza semuanya Hamas? Bukan. Apa di Gaza orang-orang semuanya pernah ngangkat senjata? Enggak. Di situ banyak orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, cuma ngelakuin hidup mereka sehari-hari sebagai seorang ibu-ibu. Tiba-tiba rumah mereka hilang.
Tapi ketika mereka hilang rumahnya, apa yang mereka katakan? Yang banyak tersorot di kamera, yang paling banyak yang mereka katakan, yang kita dengar adalah, ya Allah, semoga saya dilindungi daripada berkata-kata sesuatu yang Engkau tidak ridhoi. Kan gitu. Itu kan kata-kata mereka kan ya. Terus baru mereka bilang, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bahkan beberapa di antara mereka mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan apa? Ya Allah, ambil ya Allah semuanya sampai Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, kalau saya punya anak satu lagi, biar mereka diambil oleh Engkau. Mereka sudah syahid, mereka sudah selamat sekarang ya Allah. Karena mereka di sini susah, mereka sampai di sana sudah habis. Sudah selesai tugas mereka di dunia. Artinya apa? Artinya ini sifat-sifat orang beriman yang tidak ada pada orang-orang yang tidak beriman. Kita bisa kebayang gak sih kalau ada orang Jepang misalnya, atau ada orang Amerika misalnya, yang mereka dihadapkan pada kondisi yang sama. Kira-kira yang mereka lakukan apa? Kalau nggak jadi gila, jadi teroris mereka. Kenapa? Karena mereka merasa mereka dizolimin, mereka akan balas. Itu kan teroris kan muncul dari situ tuh. Orang-orang yang putus asa, yang sudah merasa mati lebih baik daripada hidup. Gitu kan ya? Kalau enggak dia jadi gila kan? Tapi apa yang bisa membuat orang waras dalam kondisi-kondisi kayak gitu? Yang bisa membuat orang waras adalah iman. Maka coba bayangin, kita pernah nggak dengar masalah KDRT di Gaza? Pernah nggak dengar masalah KDRT di Gaza? Loh, kalau kita sudah lihat mereka sudah dalam titik keimanan seperti itu, maka nggak akan ada KDRT di Gaza. Bayangkan, dalam kondisi mereka nggak ngerti apa-apa aja, anak mereka diambil oleh Allah, anak mereka kena korban perang, dan mereka bisa menerima bahwasanya ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di titik itu kesabaran mereka, maka apalagi cuma istri ngomel. Maka apalagi cuma istri melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan pasti lebih bagus daripada orang-orang yang nggak punya iman. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Kenapa kita nggak pernah dengar orang-orang Gaza itu KDRT? Pertanyaan sederhana, berapa banyak ibu-ibu yang punya anak sudah hafiz 30 juz? Ada di sini. Yang sudah punya anak hafiz 30 juz. Bapak ibu tahu di Gaza, berapa banyak anak-anak yang hafiz 30 juz? Hampir setiap anak-anak di keluarga itu hafiz 30 juz. Setahun 40.000 anak-anak hafiz setiap tahun. Dan itu mereka cuma 2,2 juta orang. Setiap tahun 40.000 anak hafiz. Coba bayangin ya. Pertanyaannya sederhana. Ngafal Quran tuh mudah atau enggak sih? Susah. Jelas ya susah ya. Makanya di Indonesia Ustadz Adi Hidayat itu terkenal. Karena ngafal Quran itu susah. Kalau misalnya ngafal Quran mudah, Ustadz Adi Hidayat gak terkenal. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi coba bayangin ya. Kalau orang sudah sampai di titik itu, persistensinya sudah sampai di titik itu, kira-kira pernah nggak kita lihat orang-orang Gaza itu bercerai cuma gara-gara mereka ribut emosional? Enggak. Orang-orang di Gaza nggak ada masalah ketika mereka masalah finansial, karena sampai di titik ini mereka nggak ada makanan pun mereka masih tetap untuk sholat, mereka masih tetap untuk baca Quran, mereka masih tetap untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Artinya keimanan ini mempengaruhi besar banget dalam bagaimana cara kita hidup di rumah. Artinya kalau kita mempelajari sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat itu semua cuma jadi teori kalau kita tidak punya yang namanya apa? Iman. Nih contoh, pertanyaannya, Rasul sama Bunda Khadijah kita pernah dengar hadisnya ribut atau tidak? Kayaknya enggak ya. Tapi kalau misalnya dengan istri-istri yang lain, kita pernah dapat hadis Rasulullah konflik sama istrinya enggak? Ada. Karena bagaimanapun juga Nabi itu orang biasa. Kalau Nabi nggak pernah konflik sama istrinya, gimana caranya kita tahu menyelesaikan konflik rumah tangga kan gitu kan ya. Tapi dengan Bunda Khadijah itu paling jarang kita lihat ada hadis konflik. Bahkan saya melihat nggak ada. Coba kita lihat ya, bagaimana kemudian Rasul melihat Bunda Khadijah dan kalau kita kaitkan dengan iman. Lihat ya, yang paling beriman di muka bumi kan Rasulullah. Bagaimana cara Rasul memandang istri-istrinya? Nih, Rasulullah itu pernah ditanya tentang Bunda Khadijah ketika Bunda Khadijah sudah wafat. Dan ketika ditanya tentang Bunda Khadijah, Rasul mengeluarkan satu hadis. Yang hadis ini menjadi panduan luar biasa. Bagaimana dalam tata cara pandangan seorang suami pada istri. Kata Rasul, ruziqtu hubbaha. Artinya adalah mencintai Khadijah itu karunia bagiku.
Jadi mencintai Bunda Khadijah itu rezeki bagiku. Paham nggak maksudnya? Jadi gini ya, kalau di rumah bapak-bapak, kalau bapak-bapak melakukan sesuatu buat ibu-ibu, itu kira-kira bapak-bapak menganggap yang untung itu ibu-ibunya atau bapak-bapaknya? Ibu-ibunya. Itu saya juga sering begitu sih di rumah gitu kan. Kamu tuh tahu nggak? Kamu tuh istri yang paling beruntung, tahu nggak? Nggak ada suami yang lain. Walaupun saya juga nggak tahu suami yang lain ada atau tidak. Paham nggak sih maksudnya? Ketika kita melakukan suatu kebaikan, seringkali kita menyebut-nyebut dan mengingat-ingat kebaikan itu karena kita merasa sudah melakukan sesuatu buat orang lain. Ketika kita misalnya contoh, kalau misalnya kita menemukan istri kita lagi sakit, lalu kita cuci piring, itu rasanya kayak kita sudah melakukan semuanya kan gitu kan. Kita sudah melakukan perkara-perkara sehingga kita tuh layak untuk mendapatkan balasan kan gitu. Ketika kita nyari kerja, ketika kita nyari rizki, kita merasa sudah melakukan sesuatu bagi istri kita. Enggak dalam pandangan Rasulullah. Dalam pandangan Rasulullah ketika beliau ditanya tentang Bunda Khadijah, beliau berkata, aku mencintai Khadijah. Itu adalah rezeki bagiku. Tahu maksudnya? Artinya bisa untuk melayani Bunda Khadijah adalah rezeki bagi Rasulullah Muhammad dari Allah. Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi adalah aku yang rugi kalau aku tidak bisa melakukan semua itu. Berarti bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keimanan dia kepada Allah memberikan sebuah ketentuan bagi hatinya Rasulullah bahwasanya menjaga Bunda Khadijah itu justru adalah kebahagiaan buat dia. Paham gak sih maksudnya? Jadi bukan dilayani menjadi kebahagiaan bagi dia, tapi bisa melayani, bisa mencintai Bunda Khadijah adalah sesuatu kebahagiaan baginya. Itu kata Rasulullah tuh. Artinya wajar ya kalau semua laki-laki kayak gitu kira-kira ada masalah rumah tangga atau tidak? Enggak, minimal berkurang. Minimal dia bilang begini, ya udah bisa sama kamu tuh adalah kebahagiaan bagi aku. Bukan sebaliknya kan. Kamu tahu nggak sih berapa banyak cewek-cewek mau sama aku kan gitu kan ya. Emang kamu kalau nggak sama aku kamu bahagia. Oh kalau udah sama kayak yang lain. Itu kan kata-kata yang nggak bagus tuh. Karena kalau misalnya iman, maka dia menganggap bahwasanya perempuan ini dititipkan bagi dia untuk menjadi kebahagiaan bagi dia. Dan itulah yang menjadi tujuan penciptaan Hawa ketika Adam itu masih sendiri. Ketika Adam masih sendiri, kita tahu Allah melihat Adam. Adam tuh banyak sedihnya. Kenapa? Karena manusia memang secara fitrah dia perlu untuk ditemenin. Maka ketika diciptakan Adam, itu yang harusnya berterima kasih Adam atau Hawa. Paham sampai di sini maksudnya? Artinya itu kan sama kayak orang kemudian nikah. Orang nikah kalau dalam pandangan dia sedang melayani orang. Dalam pandangan adalah dia itu sedang membahagiakan orang lain, itu salah. Sebenarnya dia sedang membahagiakan diri dia sendiri. Ini cara pandang sebenarnya. Cara pandang yang muncul daripada keimanan. Sehingga dari situ muncul rasa sabar. Ketika misalnya pasangannya khilaf, ya namanya kita juga manusia. Kadang-kadang ibu-ibu lagi capek ketika ditanya jawabannya ketus. Misalnya, lah cowok-cowok jadi kok gitu kan ya. Lah bisa jadi kita kan gak enak. Tapi karena kita merasa bahwasanya bisa nikah sama dia adalah karunia daripada Allah buat aku. Maka kita jadi lebih sabar. Dan ini sering diulang-ulang, harus sering diulang-ulang. Contoh misalnya, saya secara pribadi selalu ngomong pada diri saya sendiri. Bahwasanya bagian yang paling penting dalam hidup saya adalah dapat Islam. Itu adalah karunia buat saya. Bisa nikah sama istri saya, karunia buat saya. Punya anak, itu karunia buat saya. Bisa difahami gak sih? Sehingga kalau anak kita ada masalah apapun, kita gak bilang, coba dulu kamu gak lahir. Paham sampai di sini? Oh, kalau kita balik gimana? Kalau punya orang tua kayak gitu. Kalau kita punya orang tua yang ngomongnya, kalau gua tahu lu kayak gini, udah gua gugurin lu. Ya wajar aja anaknya toksik. Wajar aja anaknya juga nanti akan jadi masalah buat orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya melihat anak ini beban. Bukan sesuatu yang membahagiakan buat dia. Bukan sesuatu amanah buat dia. Bisa difahami sampai di sini. Semua itu muncul dari keimanan. Kalau Anda merasa ini adalah hadiah Allah bagi Anda, maka Anda akan sabar, maka Anda akan syukur, maka Anda akan tawakal kepada Allah dalam perkara-perkara itu. Tapi kalau kita nggak menganggap berharga, ya udah selesai. Maka ini pentingnya keimanan. Apa itu keimanan? Keyakinan bahwasanya ada sesuatu perkara-perkara yang goib. Alladzina yu'minuna bil goib. Maka ini yang harus dilatih terus.
Cuman masalahnya adalah ketika orang tuh menikah, kita mungkin atau mungkin kita mesenin ke anak-anak kita, yang kita pesenin ketika anak kita nikah atau kita ngelihat anak kita nikah perkara-perkara goib atau perkara-perkara yang kelihatan. Sayangnya kebanyakan perkara-perkara yang kelihatan. Pertanyaan pertama daripada calon mertua kepada orang adalah, kamu kerja apa? Betul nggak? Kamu kerja apa? Karena kerja apa berpengaruh pada penghasilannya berapa. Dan kalau penghasilannya berapa berpengaruh pada rumahnya di mana. Kan gitu. Yang dilihat adalah perkara-perkara fisik. Harusnya yang dilihat adalah bagaimana karakter orang ini. Contoh misalnya, hubunganmu sama orang tuamu gimana? Oh ya, kapan terakhir kali kamu nelpon orang tuamu? Misalnya, kalau andaikan kalau kamu ngelihat ada orang buat salah, kamu bagaimana reaksinya? Itu harusnya diketahui. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah punya orang yang beriman dan kita benar-benar bisa memastikan imannya, bukan iman yang bohongan ya. Kita benar-benar bisa memastikan imannya, maka minimal orang ini tidak akan pernah membiarkan anak kita nanti susah atau nggak makan. Ya minimal kalau nggak makannya bareng. Bukan dia makan di luar terus kemudian istrinya makannya makannya cuma 10.000 per hari kan gitu. Artinya apa? Ini penting cara pandang. Maka di dalam Islam, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya pada perkara-perkara yang tidak kelihatan, itu yang namanya iman. Misal, contoh, lihat ya. Kalau orang-orang Jepang, orang-orang Amerika, orang-orang Swedia, orang-orang manalah terserah, yang nggak punya Islam, mereka bisa baik, bisa. Tapi sejauh mana kebaikan itu berujung? Mereka bisa sabar, bisa. Tapi sejauh mana kesabaran itu berujung? Pada sesuatu yang kelihatan oleh mata. Karena mereka nggak bisa dibawa pada sesuatu yang nggak kelihatan oleh mata. Sedangkan iman perkara-perkara yang nggak kelihatan oleh mata. Contoh misalnya, kira-kira kalau orang beriman pada Allah sebelum dia berzina, dia mikir apa? Dosa itu apa sih? Sesuatu yang menyebabkan dia punya masalah. Apa masalah terbesar orang berdosa? Dia yakin bahwasanya tidak ada satupun perbuatan yang gak akan punya balasan. Lihat di dalam Al-Quran, salah satu keimanan adalah keimanan pada yaumil kiamat, betul gak? Bahwasanya tidak ada satupun perbuatan yang gak ada balasannya, kan gitu kan ya? Sekecil apapun pasti ada balasannya. Berarti dia tahu, kalau andaikan setiap perbuatan pasti dibalas, maka dia mikir ini balasannya kayak apa? Kan gitu kan ya? Ini balasannya kayak apa? Maka ketika dia pikir ini balasannya kayak apa, itu sudah membuat dia berpikir berkali-kali untuk melakukan maksiat. Semua orang maksiat itu pola pikirnya sama. Apa pola pikirnya? Mereka diputus daripada berpikir jangka panjang. Itu pasti jadi maksiat. Nggak usah bicara agama, bicara dunia aja. Kalau ada orang nggak berpikir panjang, itu pasti maksiat. Maka para peneliti itu ngasih tahu bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa berprestasi. Ini bukan muslim ya, mereka bilang ajak anak-anak bisa mikir panjang. Tahu maksudnya mikir panjang? Nggak khilaf. Kan kita udah lihat kan semua orang yang maksiat, saya khilaf. Khilaf itu apa? Mikir pendek. Contoh ya, ini saya ceritain berkali-kali. Ada 2 anak dikasih tes. Satu dikatakan, nak ini mau saya kasih permen. Ini anak-anak TK nih dites, saya mau kasih permen. Wah enak nih dikasih permen, berapa? Saya kasih 2 permen. Permen itu loh, lollipop. Itu kan ya, ini saya kasih permen lollipop 2, mau banget. Terus peneliti ini bilang, tapi kalau adik mau nunggu sampai pulang sekolah, saya kasih 5. Kira-kira anak-anak tadi mau yang mana? Sekarang juga 2 atau setelah pulang sekolah 5? Ternyata anak-anak ini kebagi 2 nih. Ada grup yang maunya sekarang juga dan itu yang banyak. Jadi yang banyak, wah sekarang aja lah, kelamaan nunggu pulang sekolah. Mereka maunya sekarang juga, oke dikasih 2. Dan cuma sedikit yang mau untuk nahan sampai pulang sekolah dikasih 5. Setelah diteliti sama peneliti-peneliti ini,
dikaitkan pilihan mereka dengan prestasi. Ternyata yang nunggu pulang sekolah dapat 5 permen tadi lebih berprestasi di kelas daripada yang 2. Sederhana kan ya? Itu baru sekarang atau pulang kelas. Islam nyuruhnya mikirnya sampai pulang kelas. Enggak, Islam nyuruh mikirnya sampai kapan? Sampai mati. Bisa dipahami gak sih? Nah kalau ada orang bisa nahan sampai pulang kelas saja, itu bisa lebih berprestasi, apalagi orang bisa nahan sampai yaumil kiamah. Karena dia tahu pasti ada balasannya. Kira-kira seperti apa prestasi mereka? Harusnya lebih tinggi daripada penelitian-penelitian yang cuma sampai pulang kelas. Itu iman. Apa itu iman? Kemampuan untuk percaya pada sesuatu yang goib. Gak apa-apa, hari ini kita susah. Besok nanti semua akan dibalas. Kalau kita tanya pada orang-orang Gaza, kenapa mereka bisa kuat seperti itu? Mereka bilang, Allah itu ada. Saya mau ada kejadian ini, gak ada kejadian ini, saya juga pasti akan kembali pada Allah kok. Cuman dengan kejadian ini, saya jadi punya bekal lebih banyak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara pandang orang-orang yang beriman. Maka kalau kita bisa memperpanjang cara pikir diri kita sendiri, suami-suami kita, anak-anak kita, kira-kira permasalahan rumah tangga ada atau tidak? Ada, tapi insya Allah lebih mudah diselesaikan, minimal gak selingkuh. Contoh ya, kalau saya mau melakukan keburukan-keburukan, yang saya pikir pertama kali apa? Sebelum akhirat, anak-anak, depan mata kan ya. Maka orang yang punya anak-anak itu lebih mudah berbuat baik daripada orang yang gak punya anak-anak. Mau nonton film porno misalnya, taruhlah ya, wah nonton film porno enak atau enggak? Ya kalau enggak enak kenapa banyak yang nonton? Mau nonton film porno, kalau ketahuan anak-anak gimana? Paham enggak sih? Tiba-tiba pas nonton film porno keselak mati. Paham enggak maksudnya? Terus anaknya buka komputer orang tuanya, gila bapak gue. Paham enggak sih? Seberapa malu anak kita kira-kira? Oke, kalau anak kita nggak bisa membuat kita berhenti daripada perbuatan itu, kira-kira apa lagi yang kita pikir? Pas ketemu Allah, ya kan ya? Jadi perkara-perkara semakin banyak fondasi yang kita yakini tentang perkara-perkara yang nggak kelihatan, itu membuat kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang salah. Kenapa? Karena perkara-perkara yang salah itu akan membuat konsekuensi. Contoh, Felix Xiao mau selingkuh. Kira-kira yang dipikirin banyak atau enggak? Banyak. Yang pertama kali dipikirin siapa? Enggak sih, saya enggak pikirin jamaah sih. Kira-kira yang dipikirin pertama kali apa? Yang dipikirin pertama kali anak. Kenapa? Karena anak kita akan tumbuh dengan satu keyakinan. Istri itu kan yang kita dapat ya. Istri itu kan yang kita pilih ya. Anak itu kan enggak kita pilih. Maksudnya gini, kita tuh kan enggak ada effort untuk anak. Sehingga kalau istri itu bisa orang mikir, ya yang namanya orang selingkuh mana ingat istri lagi. Nah kalau ingat istri ya pasti dia nggak akan selingkuh dong, ya kan ya. Nah maka minimal kalau ada anak, ya ada anak dia mikir anak. Kalau misalnya dia sudah nggak mikir anak lagi, minimal dia mikir di hari akhirat dia seperti apa. Karena tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada balasannya. Karena di dalam Al-Quran itu yang diajarin pada kita. Fir'aun, dia berbuat sesuka lu aja. Lu siksa orang, lu bunuh orang, lu buat sesuka lu bikin segala macam yang misalnya orang-orang itu terzolimi. Tapi akhir-akhirnya kita diceritakan dia makan pasir laut, kan gitu. Dia mati dalam keadaan gak enak dan dia disiapkan siksaan oleh Allah di neraka. Makanya kalau ada orang bilang, kenapa sih Tuhan itu kemudian sadis banget? Bukan Tuhan yang sadis, tapi Tuhan sedang ngasih tahu kita bahwasanya setiap perbuatan ada balasannya dan itu sangat melegakan bagi orang-orang yang terzolimi. Bisa dipahami maksudnya? Saya tuh kadang-kadang mikir gini ya, coba bayangin ya, kita nggak usah mikir masalah keluarga dulu, kita mikir kejahatan yang lain. Saya baru dapat video kemarin, di Bogor sekarang sudah ada kejahatan yang agak-agak aneh. Ya banyak sih di tempat yang lain, tahu ngebacok orang di jalan, pakai motor. Nah, jamaah tuh hati-hati tuh, karena sekarang udah mulai kayak gitu tuh. Jadi di jalan bawa celurit, ya ngebacokin orang. Itu ada videonya saya dapat kemarin tuh. Pertanyaannya, yang saya lihat bukan hanya video bacok itu, tapi di pikiran orang tuh apa? Paham gak sih maksudnya?
Karena dia tahu ini nggak ada hukumannya. Karena dia tahu dia bisa lepas dari situ, bisa dipahami. Kira-kira, coba sekarang gini. Coba ya, kalau yang kebacok anak kita gimana? Atau kalau yang kebacok misalnya ada orang tua yang punya anak, orang tuanya meninggal, anaknya yatim, terus gimana coba? Anaknya terus kemudian putus sekolah, broken home, jadi penjahat lagi untuk kemudian masa berikutnya, generasi berikutnya. Kita gimana rasanya? Terus tiba-tiba ya kalau ada orang ngeliat itu, dan mohon maaf, kira-kira kayak gini-gini diurusin gak sama pihak yang berwenang? Diurusin enggak sih? Sayangnya enggak. Di Panduraya berapa banyak kehilangan motor? Anda pernah ketemu gak sih dengan orang-orang yang kehilangan motor? Saya ketemu berkali-kali karena sering kehilangan motor tuh. Saya ketemu, itu kesian banget. Ada orang yang baru beli, dengan seluruh uangnya dia kumpulin berapa lama. Tiba-tiba motornya hilang, itu kan udah kesian banget. Apalagi korban jiwa. Coba dibayangin ya, kalau kita tanya sama korban-korban yang dibacok ini. Ya, korban-korban yang dibacok yang kemudian dia mendapati tiba-tiba bapaknya bekerja malam jadi gojek misalnya dan segala macam. Tiba-tiba pulang bersimbah darah, harus masuk rumah sakit, uangnya nggak ada. Atau ibunya yang kemudian harus ngurusin dia tiba-tiba dibacok di situ. Tiba-tiba kita ngeliat kayak gitu, terus kita tanya sama korban-korban ini, gimana kalau orang-orang ini disiksa? Kira-kira mereka sepakat atau tidak? Paham sampai di sini? Berarti kira-kira sadis atau tidak sadis tuh pandangan siapa sih sebenarnya? Pandangan siapa yang jadi korban dan siapa yang nggak jadi korban gitu maksudnya. Tapi ketika kita tanya sama orang yang jadi korban, gituin aja Pak. Saya tanya tuh sama beberapa korban, kira-kira nih kalau kamu bisa nangkap orangnya, kamu ngapain dia kira-kira? Saya akan ikat dia, terus kemudian saya potong tangannya satu. Terus biarin dia teriak tuh. Setelah dia teriak tuh, ayo teriak lebih keras lagi supaya dilihatin sama orang yang lain. Bahwasanya ada orang-orang lain yang kamu lukai juga rasanya sakit kayak gitu. Paham gak sih maksudnya? Berarti kan itu tadi masalah sadis atau tidak sadis itu tergantung kepada siapa kita melihat. Allah ngasih tahu itu sebagai sebuah pandangan sama kita agar kamu jangan berbuat begini. Itu namanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena nggak semua orang bisa memahami itu. Maka di dalam Islam itu ditunjukin apa hasilnya kalau kamu berbuat sesuatu. Contoh ya, pembegal kayak tadi, yang bacokin orang tadi di jalan. Kira-kira hukum Islamnya mau tahu apa? Mau tahu hukum Islamnya? Kalau di dalam Islam ya, orang-orang kayak gini ya, polisi kalau ketangkep, maka mereka akan dipotong tangan sama kakinya bersilangan. Bagus kan? Bukannya dipotong tangan dan kakinya, itu langsung masuk FYP, masuk trending topik. Apa kemudian yang dihasilkan dari sini? Supaya orang lain kalau mau berpikir untuk berbuat yang sama, lihat tuh. Paham sampai di sini maksudnya? Karena Bapak Ibu tahu kenapa ada orang tiba-tiba bacokin. Apakah orang ini orang gila? Bukan. Ini tantangan-tantangan di dalam komunitas. Jadi mereka masuk komunitas nih. Mereka dibilang, lu mau masuk komunitas gue? Boleh. Lu bacok dulu orang, videoin. Ini nyata serius. Lu bacok dulu orang, videoin. Kalau lu bisa bacok orang, lu bisa masuk grup gue. Tapi masalah kan mereka gak ada konsekuensi. Paham gak sih maksudnya? Mereka melakukan itu bukan dasar dendam, bukan dasar apa. Ya cuma karena pengen masuk satu komunitas aja. Kalau masuk komunitasnya Bu Uma dites kajian dulu kan ya. Sana tes bacok. Coba, tapi berapa banyak orang yang berbuat begini karena mereka nggak tahu konsekuensinya. Terakhir kali di Arab itu ada orang yang melakukan pemerkosaan. Dipenggal palanya di depan umum, disaksikan oleh umum, divideoin. Pertanyaannya kalau kita ngelihat kayak gitu tiba-tiba palanya hilang gitu misalnya. Terus ada orang mau memerkosa, mikir nggak? Minimal mikirnya bertambah satu kan, pala gue hilang. Paham gak maksudnya kira-kira? Artinya kalau ada orang-orang dibiasakan tidak tahu konsekuensi, maka mereka itu akan berbuat semaunya. Nah, iman itu konsekuensi yang paling jauh. Kalau kita bicara kalau orang sudah tahu konsekuensi, kira-kira nih dalam rumah tangga ada KDRT atau tidak? Di dalam Islam, bayangin ya, yang ditakutin oleh orang-orang muslim itu mati atau setelah mati. Makanya di dalam Islam ketika ada orang zina di masa Rasulullah, dia ngaku sendiri. Walaupun dia tahu karena dia sudah nikah, dia ngaku bakal diapain? Dirajam. Dirajam itu artinya adalah apa? Mati. Tapi kenapa orang-orang ini mau ngaku? Karena dia takut mati, dia lebih takut balasan Allah setelah mati.
Maka dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah kalau andaikan ini aku sudah dirajam, selesai nih, selesai nggak urusanku dengan Allah? Selesai. Ya kan ya? Maka Rasul ngasih tahu orang-orang yang sudah dipenuhi hukumannya di dunia, di akhirat dia nggak dapat apa-apa lagi. Karena sudah dipenuhi di dunia, maka orang tadi lebih memilih mendingan saya mati di dunia, di akhirat saya selamat. Karena kenapa? Di dunia paling parah mati, di akhirat nggak bisa mati. Bisa dipahami? Jadi kalau ada orang-orang KDRT sama istri, mereka mikir bahwa mereka akan dihukum, mungkin mereka tetap akan KDRT. Paling di penjara, mak gue kaya, gue bisa sewa pengacara yang bagus, tapi kalau dia mikir akhirat, kira-kira dia mau KDRT atau tidak? Jangankan KDRT, dia menghina istrinya aja dia tahu ada konsekuensi di situ. Dia buat istrinya sedih aja dia tahu ada konsekuensi di situ. Berarti keyakinan pada perkara-perkara yang goib ini membawa orang pasti jadi lebih baik. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang iman, iman adalah meyakini perkara goib. Dan semakin kita yakin perkara goib, ini jadinya pasti lebih baik. Makanya orang-orang di luar yang gak suka sama Islam, yang mereka bilang sama orang-orang Islam apa? Udah gak usah percaya agama, agama mah cuma dongeng doang. Agama mah gak terbukti, agama cuma nyuruh-nyuruh doang, gak ada hubungannya sama kehidupan. Lihat apa yang terjadi kalau agama itu gak ada. Kalau Islam tuh gak ada. Kalau Islam gak ada, orang cuma mikir terbatas pada yang kelihatan. Yang bisa membuat mereka untuk tidak melakukan kejahatan adalah kalau mereka tidak melihat konsekuensinya, kan gitu kan ya? Atau ada konsekuensi tapi mereka bilang gak ada masalah, di penjara gak ada masalah, ditangkap gak ada masalah, dihukum, didenda gak ada masalah, maka mereka bisa buat kejahatan. Artinya apa? Kalau orang gak percaya dengan hari akhir, maka yang terjadi adalah situasi di Amerika. Di Amerika udah biasa tuh, orang punya istri, lalu kemudian istrinya sama cowok yang lain. Itu udah biasa. Dikatakan apa? Open relationship. Kita itu tidak seperti kalian tertutup. Pikiran kalian tuh close minded. Yang close itu jelek. Nah pernikahan itu adalah apa? Close relationship. Hubungan yang tertutup. Berarti apa? Tertutup itu zaman dulu. Kita sekarang pernikahannya terbuka. Open relationship. Saya memang beristri sama ini, tapi saya bisa berhubungan dengan yang lain. Paham sampai di sini? Nah itu udah gak ada aturan lagi. Kenapa? Karena mereka gak melihat setelah ini ada konsekuensinya. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian, better family itu diawali dengan apa? Dengan perbaikan iman. Seperti dari awal kita bahas. Bagaimana perbaikan iman? Meyakini perkara-perkara yang goib. Bagaimana meyakini perkara-perkara yang goib? Banyak mikir. Contoh yang paling gampang kalau belum bisa ngapa-ngapain. Banyak-banyak datang ke kuburan lah. Atau ketika ada tetangga yang meninggal coba takziah lah. Di situ melembutkan hati kita. Dan kita jadi ngerti kan kalau orang-orang tuh bakal mati. Udah gak usah bicara akhirat. Pernah datang ke takziah orang-orang yang meninggal? Sering ya? Ada gak datang ke takziah yang diomongin orang yang jelek-jelek? Ada gak? Ada. Minimal yang datang takziahnya dikit. Paham sampai di sini? Tapi pernah datang ke orang-orang yang matinya baik. Jangankan balasan di akhirat, di dunia sudah dapat balasannya. Banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang merasa sedih dengan kemudian meninggalnya dia. Orang-orang bilang saya pernah ditolong sama bapak ini, saya pernah ditolong sama ibu ini. Ibu ini kalau ketemu dengan orang gak senyum dan segala macam. Kenapa? Karena dia baru di dunia dapat itu, belum di akhirat. Sering-sering datang ke tempat orang-orang yang meninggal tuh. Terus jadi tahu kan ya bahwa kita pasti akan mati. Berarti pertanyaannya adalah setelah mati ada apa? Kan itu. Belajar tentang keimanan lagi, belajar tentang ilmu, tentang bukti, sampai dapat bahwasanya Allah itu pasti ada. Dan Allah itu kalau misalnya ada, dia pasti akan bales setiap perbuatan kita. Dari titik itu kita bisa lebih mengendalikan banyak hal. Dan mungkin kita bisa lebih sabar. Di situ kita bisa lebih tawakal. Kita bisa lebih menyerahkan pada Allah dan seterusnya. Artinya kalau kita sudah punya keimanan lebih banyak, yakin kesabaran kita bisa lebih banyak, yakin tawakal, jujur dan seterusnya bisa lebih banyak. Nah itu memang harus dimulai dengan ibu-ibu sekalian. Karena ibu-ibu sekalian yang megang bagaimana rumah tangga itu mau diarahkan kemana rumah tangga itu ibu-ibu yang megang. Bapak-bapak iya betul, nanti bapak-bapak ada sesi sendiri juga. Bagaimana merawat dan bagaimana bapak-bapak ini nunjukin keluarga ini mau kemudian untuk seperti apa arahnya. Perempuan punya porsi, laki-laki punya porsi. Dan laki-laki dijadikan oleh Allah sebagai imam.
dijadikan Allah sebagai penunjuk, tapi yang menginfluence keluarga adalah tetap ibu-ibu. Walau alam bisawab, kalau ada pertanyaan kita persilahkan.